Laula Rasulullah bil ahdi sabiq la aghlaqtu abwabal jahim bi azmati. Bayangkan ini bahasanya sama. Laula Rasulullah bil ahdi sabiq la aghlaqtu abwabal jahim. Ini kata siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, sekarang ada bahasa seperti itu. Apakah kita langsung menghujat kalam Syekh Abdul Qadir Jilani? Tidak. Bagaimana penafsiran ulama dengan kalam tersebut? Atau bagaimana kita itu kalaupun kita tidak menemukan penafsiran yang taruhlah yang menurus, yang bisa sekiranya tidak menabrak satu kebenaran, paling tidak bagaimana kita bersikap, itu semuanya ada. Saya kasih contoh, mungkin kalau kita mau membahas tentang karomah ini ya, itu kitab ada di situ. Nah, lalu buka kitab-kitab yang lain. Seperti itu. Nah, ini tidak dilakukan oleh mereka. Makanya saya mengatakan bahwa mereka itu telah memfitnah. Mereka itu menebarkan fitnah. Kenapa? Ya memahami, mengkaji satu kitab hanya dikaji dengan ilmu yang ada di otak mereka. Itulah, teman-teman. Mohon izin, nggak soal adab, Gefat. Anda mau bertanya di sini. Gefata, kalau untuk sanad keilmuan itu kemana, Ge? Sanad keilmuan Gefata sendiri gitu. Apakah antum belajar sama guru-guru yang habaib atau kiai-kiai gitu loh? Pertama ini dulu yang Anda mau tanyakan gitu loh. Baik. Kalau saya Habib ya, sanad keilmuan saya itu itu yang jelas diantaranya melalui Sayyid Muhammad bin Alwan Maliki, karena saya itu berguru kepada salah satu masyayikh yang memang murid beliau, atau melalui Sayyid Zaini Dahlan, dan itu gurunya Ba'alawi. Banyak yang dari Ba'alawi guru-gurunya. Itu aja itu sudah cukup bagi saya. Dan apalagi ini Habib, saya ini pecinta Sulamat Taufik. Di pondok kami itu mempelajari kitab Sulamat Taufik, termasuk kitab-kitab daripada kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, seperti Nasaihid Diniyah, Ad-Da'watut Tammah, Risalatul Muawanah, Sabilul Iddikar, dan lain sebagainya. Itulah sanad keilmuan saya. Dan saya selalu mengatakan terkait dengan sanad keilmuan ini, Habib, siapapun di Indonesia ini yang mengaku mempunyai sanad keguruan kepada Mbah Hasyim Asy'ari dan Syekhana Khalil, maka suka atau tidak, dia telah berguru kepada Ba'alawi. Kenapa demikian? Karena dua ulama besar ini di Nusantara ini diantaranya ya, itu diantara guru-gurunya adalah Ba'alawi. Nah, kalau mereka tidak mau mengakui Ba'alawi sebagai gurunya karena mereka beranggapan tidak pernah mengaji di depan Ba'alawi, maka jangan pernah mengaku berguru kepada Syekhana Khalil dan Mbah Hasyim Asy'ari, karena sejatinya mereka juga tidak pernah belajar kitab kepada keduanya, hanya sanad keilmuannya nyambung ke beliau-beliau. Kan begitu kira-kira. Antum ini difitnah oleh yang akun namanya Wayang Nyungsang, yang mengaku keturunan keluarga Batu Ampar katanya. Jadi sering Wayang Nyungsang itu mengutip kata-kata antum di Komal. Kita nih dari seorang Kiai Fatah yang katanya bela Ba'alawi, bela Muhibbin. Dia selalu membawa itu nama Kiai Fatah. Itu begini. Antum mungkin pernah dengar kan? Ya, begini Habib ya. Mereka itu cara berpikirnya kalau menurut saya sudah nyungsep. Bagaimana? Mereka kan selalu mengatakan pembela Wali Songo harus menjadi pembela Wali Songo, kan gitu kan. Nah, mereka itu beranggapan seorang pembela Wali Songo seakan-akan harus benci habaib. Itu yang ada di otak mereka. Makanya saya ini dikatakan ya tidak masalah. Apa urusan mereka? Saya mau dibilang bukan keturunan Batu Ampar, bukan keturunan ini, silakan. Ngapain saya tuh mau berjenggan itu? Terserah. Bukan, dia selalu mengatakan, katanya dia mengutip perkataan Kiai Fatah yang Kiai Fatah bilang, kita cukup mencerna dari apa yang dikatakan oleh si Fatah, kata dia gitu.
Fatah kan selalu bilang Kenapa ada? katanya, habaib itu surganya di dunia, kalau kita di akhirat. Itu kan mengartikan tanda sebetulnya Fatah itu sudah enak dengan Pak Alawi sebenarnya. Jadi Nah, cuma ngasih begini, angin begini. aja kepada Pak Alawi. Ini Beb, fitnah dia yang Beb, terus dia mengatakan begini, Kiai. Mohon maaf sebelumnya. Dia mengatakan apa? Karena Kiai Fatah itu aslinya adalah keluarga Batu Ampar. Ini kan ada upaya-upaya untuk adu domba dan provokasi gitu loh dari baik, dia. Nah, saya saya mau tanya si jelaskan di Wayang sini. Nyungsang ini Kiai Fatah kenal atau tidak gitu loh. Saya pengen bakar Enggak, itu enggak. orang. Begini, Beb, ya. Itulah berbicara dengan mereka itu memang sulit untuk kasih paham karena mereka itu memang sudah berhenti berpikir. Saya mengatakan begini, Beb. Ini tolong difaham ya. Saya mengatakan begini, saya bercerita tentang keluarga kami, Beb. Keluarga kami itu kan begini, dulu itu ada seorang taruhlah keluarga keraton di Pamekasan itu bawa silsilah. Dan di situ katanya leluhur Al-Faqir ini ya itu masih menyambung kepada Wali Songo kan begitu Habib. Nah, otomatis kalau Wali Songo berarti zuriyah Nabi kan seperti itu. Nah, keluarga kami mengatakan begini, sudah jangan ke sana, tidak usah, biarkan kita lihat di akhirat saja kata beliau ini kita tunggu di akhirat dan insya Allah ini kata keluarga jangan itu dipotong sama orang itu atau tidak paham. Nah, ini keluarga kami bilang begini dan insya Allah orang seperti kita ini nanti di akhirat itu lebih lebih berbahagia kalau memang betul keturunan dzurriyyah Nabi. Beda dengan para habaib. Ini kebahagiaannya ini sudah mulai dirasakan mulai dari dunia hingga akhirat nanti. Jadi kalau di akhirat dia dzurriyyah Nabi itu ndak taruhlah ndak ini akal-akalan sebenarnya, Bib. Taruhlah ndak terlalu anu, Bib, karena memang sudah tahu dari mulai dari dunia. Itu maksudnya. Sementara kita ini di dunia mungkin sudah tidak dikenal sebagai dzurriyyah tapi ternyata di akhirat ternyata dzurriyyah. Ini betapa bahagianya. Nah, itu maksudnya, Beb. Bukan berarti ini Habib hanya di dunia yang merasakan sebagai dzurriyyah, enggak. Itulah mereka yang tidak paham. Paham sampai ya Habib ya? Paham, paham. Ya, Iya, marhaba. Kiai Fatah. Ya itulah maksudnya mereka itu kan begitu memang. Selalu memelintir, memframing gitu kan. Tapi ya, selalu ya, teriak takut di framing. Memelintir dibilang kita mempelintir. Mereka yang fitnah bilang ya, kita yang fitnah. ya, Dibilang kita fitnah saro, ya, padahal mereka fitnah saro kan begitu. ya. Ya, Ini termasuk terkait dengan faktanya. mereka ini apa mereka ini bodoh atau memang sengaja memelintir itu. Padahal itu hadisnya sudah jelas, Habib. Dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti. Ini kan jelas. Jadi taruhlah yang memunculkan fitnah tersebut muncul dari seorang laki-laki dari keluargaku. Ini kan sudah jelas. Artinya dari dzurriyyah Nabi. Ya kan? Namun setelah itu yaz'umu annahu minni. Orang itu mengira itu atau yang taruhlah yang diucapkan mungkin semai fitnah itu yang disampaikan yang menjadi fitnah itu mengira itu dariku. Seakan-akan itu dari Nabi. Padahal walaisa minni, itu bukan dariku. Lah itu difahami, itu ada orang ngaku dzurriyyah Nabi padahal bukan dzurriyyah Nabi. Ini otaknya itu dari mana padahal itu sudah jelas. Bahkan kalau dilihat di syarahnya Habib, bahkan kalau dilihat di syarahnya yazum annahu minni walaisa minni ya kan? Ya walau apa minni yakni fil ya, walau kana minni fin nasab seperti itu dalam syarahnya. Memang ia secara nasab memang dariku. Itu kan sudah jelas. Minta tikodamai rojulin min ahli baiti. Taruhlah seperti ini Habib. Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li'alimina haqqo. Bukan golonganku kata Nabi. Itu bukan golonganku. Artinya perilaku yang tidak menghormati yang lebih sepuh, tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap yang lebih muda. Ulama umat Kanjeng Nabi ini itu oleh Nabi dianggap itu bukan golonganku, artinya bukan ajaran lah, taruhlah seperti itu.
Sama itu, kira-kira sama dengan itu, Habib. Ini kan sudah jelas hadisnya. Fitnas dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti. Ini rajulin min ahli baiti. Seorang laki-laki yang dari keluargaku. Nah, di situ tidak ada ketentuan apakah itu minal Hasan atau minal Husain radhiyallahu taala anhuma. Intinya dari keluarga Nabi munculnya fitnah ini. Itu salah satunya ada dari dua itu ya. Kan kalau yang dari Sayyidina Hasan Dadang Julfikar, kalau dari Sayyidina Husain itu kan Abbas Buntet. Berarti dia berdua tuh salah satunya ya. langsung langsung ke sana. Kalau saya drama dari mana tuh, Beb? Ya Allah. Ini Habib Cupapi ini kalau ngelawan mereka itu dengan santai, diikuti narasi mereka, tapi kemudian dibanting. Santai ini beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. DJ. Ifata, Bos, Babi, Ustaz, semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Kiai. Bib. Jadi memang luar biasa mereka itu luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya kenapa mereka itu masih ada yang mengikuti? Ya jangankan cuma itu, orang ngaku Nabi ada pengikutnya. Jadi artinya jangan kemudian kalau ini ada kiai ini ikut mereka, ya bukan kemudian itu sebagai dalil bahwa itu memang kebenaran. Enggak. Dulu pengikutnya apa, taruhlah pengikut lawan Nabi Musa itu Bal'am. Bal'am itu bukan orang kaleng-kaleng. Andaikan sekarang Bal'am itu hafal Al-Qur'annya, dia itu hafal Taurat loh. Bal'am bin Ba'ura lawannya Nabi Musa. Yang sekali berkayak gitu ya, Kiai Fata ya? Hah? Yang sekali berkayak gitu ya? Iya. Artinya begini. Makanya saya begini. Ini mereka kok seperti itu. Kenapa ya ada sebagian bisa baca kitab? Ya kalau menurut saya dugaan ini, tapi mudah-mudahan luput ya. Ya karena tidak ada hidayah, itu aja. Masa iya ini ulama-ulama dari dulu ini ratusan ulama nasab mencatat ini, apa iya itu semuanya salah? Ini pakai logika saja. Apakah ini bersekongkol dengan satu kesalahan? Hanya lebih pinter ini si Hasan Sarip, lebih pinter siapa itu Mukib, Pak Imad, ini Pak Kori ini lagi muncul lagi nih, Muhammad Sohib Mirbat katanya, aduh, gak ada kerjaan tuh orang. Nah, Pak Kori itu Beb, lapas yang pertama ya, buka lapas yang pertama sudah apa ya masuk apa namanya? Toko yang pertama itu sudah dibuyarkan sendiri. Nah ini buka toko lagi, buka dagangan lagi, tidak laku-laku. Ya, makanya saya tuh kan pernah diskusi dengan mereka. Begitu mereka pakai dalil dulu. Lalu saya tanya satu orang saja. Jadi Ibnu Hajar itu keliru. Ya enggak, saya enggak mengelirukan. Lulu ini gimana ini orang? Ketika saya bertanya, jadi Ibnu Hajar itu menurut Anda keliru karena Ibnu Hajar telah mengakui bahwa Bali nasab Nabi. Ya enggak. Bener. Lah, gimana ini orang? Katanya batal. Sementara Ibnu Hajar mengakui. Ya berarti kan secara tidak langsung keliru dong. Ibnu Hajar keliru, Imam As-Sakhawi keliru, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani keliru. Ya.
Saya siapa? Az-Zabidi keliru. Jadi yang benar jadi Hasan Bahkan Keriting. Pak Kiai Fatah, Imad. bahkan Iya, bahkan fatwanya. Ustaz Majid. Tapi fatwa terus loh sekarang. Imad itu fatwa terus. Dia fatwa dia itu udah kayak ngerasa bukan lagi ulama, udah kayak nabi loh. Bahkan dia coba, barang siapa masih mengakui Ba'alawi sebagai zuriyah Rasulullah, maka mereka telah menyakiti hati Rasulullah, katanya. Menyakiti hati Sayyidatina Fatimah Zahra, katanya. Gila, berani loh dia fatwa gitu. Barang siapa? Barang siapa, katanya. Pakai barang siapa? Udah kayak muhadis sudah sekarang dia. Bener-bener. Udah bahasanya bukan lagi fatwa, udah kayak bersabda dia. Udah kayak nabi berasa dirinya. Udah barang siapa dikit-dikit ngomong pakai barang siapa. Segala ates DNA, dia bilang dari nabi katanya ada hadisnya ates DNA wajibun. Ini goblok tapi masih diikutin nama Mugimat. Apalagi yang katanya santri-santri ngikutin Imat itu sebenarnya downgrade. Anda Salah bilang. aku. Itu Bingung, ada Ustadz Ibnu. Iya Qudhi. ini Anda turun dulu ya. iya sudah. Ah. Enggak, Ini udah sudah Mian. Sudah naik. Ini yang naik udah banyak Ustadz semua nih turun ya. Ini mau perangnya berantem sama Mugimat dah. Gak bisa nih lembut keram palaannya kalau lembut sama Mugimat. Saya itu kalau sama Habib Juwabi ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap, teman. Kiai minta Kenapa Kiai foto Fatah? yang Hah? resolusinya lebih tinggi, Kiai. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah, asatizah kita semua di sini. Izin Natasyarraf nanya bi semuanya. hudurikum ya Syekhana ya Ustadzuna. Natasyarraf bi hudurikum. Ahlan bikum jami'an. Ini pembahasannya nanti malam ya. Enggak, Besok. malam Sabtu. Besok malam. Sabtu. Malam Sabtu, iya. Jumat Oh, malam Sabtu. Nggih. Jumat malam Sabtu. Nggih. Insyaallah nyimak insyaallah nanti malam Sabtu. Anu minta foto yang apa Kiai Fatah ini kan selfie ya Kiai Fatah ya? Afwan Kiai Fatah. Iya. Ya, maaf. Enggak dipoto itu. Enggak apa-apa, Bay, untuk enggak apa-apa, Bay. Sudah ini gini aja cukup, Bay. Gini aja cukup. Nah, menurut Anda itu nanti itu kalau pamfletnya, pamfletnya buat live itu kan berbeda. Ini kan pamfletnya buat apa ya? Mensebarkan bahwasanya ini ada live, ada kajian gitu. Yang buat pamfletnya buat apa? Buat live itu beda lagi.